Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vicky Umziatul Mustafidah dari kelas PAI 5A NIM 12201193169 ingin memaparkan makalah saya yang berjudul Psikoterapi dalam Pandangan Psikologi Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian psikoterapi Islam. Menurut MH Ainun Najib menjelaskan, psikoterapi Islam adalah sebagai proses baik penyembuhan, pencegahan, pemeliharaan maupun pengembangan jiwa yang sehat melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan dan fungsi psikoterapi Islam, Hamdani Bakran Az-Zaki mengemukakan ada 5 fungsi psikoterapi Islam. Di antaranya, yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi ini memberikan pemahaman dan pengertian tentang manusia dan problematikanya dalam hidup dan kehidupan, serta bagaimana mencari solusi dari problematika itu secara baik, benar, dan mulia. Yang kedua adalah fungsi pengendalian. Fungsi ini memberikan potensi yang dapat mengarahkan aktivitas setiap manusia agar tetap terjaga dalam pengendalian dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, fungsi peramalan. Fungsi ini memiliki potensi untuk dapat melakukan analisis ke depan tentang segala peristiwa, kejadian, dan perkembangan. Yang keempat, fungsi pengembangan. Fungsi ini memiliki potensi untuk mengembangkan ilmu keislaman, khususnya masalah manusia dengan segala penyebabnya, baik berhubungan problematika ketuhanan maupun problematika kehidupan. Yang kelima, fungsi pendidikan. Fungsi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, ataupun dari keadaan yang belum baik menjadi lebih baik. Sedangkan tujuan dari psikoterapi Islam yaitu yang pertama, membersihkan kalbu dari segala penyakit. Yang kedua, menguasai pengaruh dari dorongan primitif sehingga dorongan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, meningkatkan derajat dari nafas untuk mencapai tujuan penyempurnaan diri atau insan kamil. Yang keempat, menumbuhkan sifat, sikap, dan perbuatan yang baik, atau bisa juga disebut dengan akhlakul karimah. Yang kelima, meningkatkan seluruh potensi untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Selanjutnya, pendekatan psikoterapi Islam. Ada beberapa pendekatan dalam psikoterapi Islam, di antaranya, yang pertama, pendekatan psikoanalisis. Pendekatan ini berpendapat bahwa setiap individu terdapat kekuatan berlawanan yang menyebabkan konflik internal menjadi tidak bisa dihindari. Yang kedua, pendekatan keperilakuan. Pendekatan ini menggunakan prinsip belajar untuk memodifikasi perilaku individu. Yang ketiga, pendekatan kognitif keperilakuan. Pendekatan ini memodifikasi perilaku dengan cara mengubah keyakinan dan pikiran irasional dalam diri individu. Yang keempat, pendekatan humanistik. Pendekatan ini menggunakan pendekatan fenomenologi eksistensial kepribadian yang membantu individu menyadari dirinya dengan sesungguhnya. Yang kelima, pendekatan eklektif atau integratif. Pendekatan ini memandang bahwa tidak ada satu pendekatan yang mampu menyelesaikan satu permasalahan yang utuh. Sebaliknya, satu permasalahan individu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan dan paradigma saja. Yang keenam, pendekatan psikoterapi kelompok dan keluarga. Psikoterapi ini merupakan psikoterapi yang memberikan kesempatan bagi individu untuk menggali sikap dan perilaku dalam interaksi dengan orang lain yang memiliki masalah serupa. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang bentuk-bentuk dan teknik psikoterapi.
Ada beberapa bentuk-bentuk dan teknik psikoterapi yang dapat kita pahami. Yang pertama yaitu psikoterapi Islam menurut Al-Ghazali. Menurutnya, psikoterapi adalah meninggalkan semua perilaku yang buruk dan rendah yang mengotori jiwa manusia serta melaksanakan perilaku yang baik untuk membersihkannya. Yang kedua, psikoterapi Islam menurut Sayyid Jalil Ibrahim Al-Khawas. Menurutnya, psikoterapi Islam yang dapat menyembuhkan semua aspek psikoneurosis baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Adapun tekniknya yaitu psikoterapi hati dengan membaca Al-Quran, sholat, zikir, puasa, bergaul dengan orang yang soleh dan baik. Yang ketiga, psikoterapi Islam menurut Usman Najati. Menurutnya, untuk merubah atau merombak kepribadian atau tingkah laku seseorang harus diadakan perubahan dan perombakan dalam pikiran dan kecenderungannya, sebab tingkah laku manusia sangat dipengaruhi oleh pikiran dan kecenderungannya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membagi psikoterapi dalam dua kategori, yaitu tabiah dan syariah. Psikoterapi tabiah adalah pengobatan secara psikologis terhadap penyakit yang gejalanya dapat diamati dan dirasakan oleh penderitanya dalam kondisi tertentu, seperti kecemasan, kegelisahan, kesedihan, dan amarah. Adapun penyembuhannya dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Sedangkan psikoterapi syariah adalah pengobatan secara psikologis terhadap penyakit yang gejalanya tidak dapat diamati dan tidak dapat dirasakan oleh penderitanya dalam kondisi tertentu. Dan penyakit ini berbahaya karena dapat merusak kolbu seseorang, seperti penyakit yang ditimbulkan dari kebodohan, syubhat, keraguan-raguan, dan syahwat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.